Al-A'raf ayat 43 adalah, dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Terus wanudu, terus anhadanallah laqad ja'at rusuluna rabbina bil haqq, telah sungguh-sungguh datang seorang rasul. Sesungguhnya rasul-rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Nah, ya. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan. Wanudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum takmalun. Kami serukan, kami berikan surga itu uristuha, diwariskan kepadanya bima disebabkan kuntum kepada kalian takmalun. Taklamun apa takmalun ini? Nah itu surga itu diberikan kepada orang takmalun. Ya, taklamun apa takmalun? Surga itu diberikan bagi orang yang mau mengamalkan, bukan taklamun. Tapi di sini takmalun. Kalau taklamun itu orang yang berilmu. Surga itu diberikan bagi orang yang berilmu. Tidak, ini surga itu diberikan kepada kalian yang mengamalkan. Jadi jangan khawatir, walaupun ilmunya sampean sama dengan saya pas-pasan, selama sampean mengerjakan konsep ruhama ubainahum, kasih sayang amalan yang tertinggi. Nah, barang siapa mengasihi hamba Allah di dunia, di bumi ini, maka penduduk langit akan mengasihi kalian. Kasih sayang ini harus tegakkan sesama umat Islamnya. Ya. Nah, yang pertanyaan di sini, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Dan Allah akan cabut ma fi sudurihim, di dalam sudur mereka, di dalam nurani yang paling dalam. Sebenarnya bisa artinya begini, kalau kita rendahkan artinya ya. Wa naza'na ma fi qulubihim. Kami cabut apa-apa dendam yang ada di hati kalian. Sudur ini perasaan yang paling dalam. Nah, dendam yang paling dalam, yang paling Allah cabut kalian. Mengilim dari dendam-dendam itu Allah cabut kalian nanti. Jadi kalian itu tidak punya dendam lagi sama saya, walaupun saya dulu pernah nyopet uangnya bapak ini 1 juta. Nah, kemudian setelah dicabut diganti dengan apa? Ikhwanan. Nah ini, lihat surat Al-Hijr surat 15 ayat 47. Coba. Ikhwanan. Nah, jadi surga itu perbedaannya ikhwanan itu nak ya. Ikhwanan. Coba surat baca surat 15 Al-Hijr ayat 47 dulu. Coba baca nak. Baca nak. Ya, baca. Artinya nak, enggak apa-apa nak. Kami mencabut segala rasa dendam yang ada di dalam hati mereka. Mereka bersaudara dan duduk di hadap-hadapan di atas dipan. Nah, sudah ya. Sebenarnya ini saja 2. Nanti saya bacakan ya. Sesuai teks ya. Wa nazakna ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan. Wa nazakna, kami ganti cabut ma fi sudurihim, apa-apa yang di dalam hati mereka, min ghillin, dari segala kebencian dan dendam. Allah ganti apa? Ikhwanan, dengan persaudaraan. Ikhwanan ini saudaraku, ikhwanan yang lafaz yang semacam ini ada 2 di Al-Quran. Di Al-Quran, 1 ikhwanan ini di surga yang Allah tancapkan, nanti ikhwanan itu ditancapkan sama Allah menjadi pribadi. Sekarang yang jadi pribadi itu apa? Sifat apa? Sifat nafsu, keinginan terhadap pasangan, kemudian ingin bahagia, itu kan tancap. Nanti ikhwanan itu Allah patrikan di dalam hati kita. Tetapi ikhwanan kita saat ini harus dipelajari, harus diamalkan, harus dikerjakan.
Itu perbedaan. Kalau di surga Allah tancapkan. Cep. Tapi gak iling, gak mangkel Bapak ini nanti nangsa ke saya. Walaupun saya dulu pernah nyopet ya Pak ya. Nah, gitu loh. Gak mangkel nanti. Malah berangkulan ngobrol. Kayak ngobrol persaudaraan berhadapan di dipan-dipan. Gitu. Dalam? ya nanti tahan Pak. Enggak cuma anekdot enggak. Saya baru kenal di sini sama Bapak. Sebenarnya enggak nyopet lah. Begitu. Nah, sekarang ini ikhwanan itu fa'asbahtum binikmati ikhwanan itu diberikan kepada kita. Mengapa kita membangun jemaah kemudian mengabaikan ikhwanan? Padahal ikhwanan itu konsep surga. Untuk mendapatkan surga itu Allah menancapkan ikhwanan itu di dalam hati kita, sehingga kita nanti tidak mangkel, tidak benci karena perbedaan paham. Dulu Bapak ini kunut, saya kok nggak kunut. Nah, nggak ada dulu. Walaupun saya nanti surganya itu kelas bawah sendiri, Ustadz Yusuf bilang, nggak iri saya. Karena ada iman, oh iya, alhamdulillah ya Allah, saudara saya dikasih kan tinggi. Sekarang ya, ada nyanyian apa? Di bumi ada apa? Di bumi ada matahari. Oh, di langit ada matahari. Di bumi banyak orang dengki. Nah, ya, tetangganya beli kulkas, dadanya kita yang panas, gitu loh. Karena iri, nggak ada ikhwanan. Kalau ikhwanan, saya itu kalau sholat dulu ya sekitar 30 tahun masih remaja itu kalau sholat tuh ke Al-Falah. Karena ke Al-Falah itu saya senang. Saya itu kan miskin, dulu miskin. Kalau sekarang alhamdulillah mungkin ya jauh dari ya alhamdulillah ya udahlah, nggak usah cerita itu. Saya ke masjid itu di sana parkir sepeda mobil macam-macam. Saya senang, alhamdulillah saudara saya ternyata banyak kaya. Tapi kalau masjid itu parkirnya becak gitu, ya Allah kok melap-melap gitu loh. Nah gitu loh, nggak seberapa gitu loh. Jadi nanti begitu di surga itu. Kalau sekarang sampean tidak ikhwanan itu, ya ikhwanan surga itu yang akan kita praktekkan. Nggak iri, nggak dengki, nggak mencaci. Kalau nanti KM lebih unggul daripada saya demi YPM, nggak masalah. Wong kita itu fastabikul, kalau berkompetisilah kalian dalam kebaikan. Ya melok lah, melok yang mayoritas nggak masalah. Sekarang ini ayo kita membangun persaudaraan dari setiap jemaah. Nah, di sana itu sudah di surga itu contoh, itu bocoran dari Allah. Allah cabut dendam dan kebencian. Penduduk ahli surga itu perasaan-perasaan dendam itu cabut. Kemudian Allah ganti, tancapkan dengan ikhwanan. Dan ikhwanan itu diberikan kepada kita. Tinggal kita praktekkan, pelajari. Gitu. Siap? Nah, siap mengamalkan ikhwanan? Tanpa membedakan golongan? Tanpa membedakan jemaah? Kalau demikian, jemaah Hizbut Tahrir, jemaah Khilafatul Muslimin, jemaah Muslimin Hizbullah itu bersaudara. Hanya beda pemahaman dan pemikiran saja, beda penafsiran. Beda penafsiran, walaupun sekalipun salah, insya Allah Allah memaafkan, asalkan jangan berbuat syirik akbar. Syirik akbar itu nyata sebenarnya, sampai nyembah Yesus, gitu itu beda. Kalau Rasulullah itu nggak khawatir kepada umatnya itu untuk berbuat syirik, tahu ayat hadisnya. Aku tidak khawatir umatku itu berlaku syirik. Yang dikhawatirkan itu apa? Hah? Nah, yang aku jelaskan kalian itu berpecah belah dan saling membunuh. Itu sahih. Nah sekarang tidak khawatir kamu syirik. Titik-titik syirik. Syirik itu nak ya, sekalipun syirik betul, kalau syiriknya itu kecil diampuni Allah. Syirik kecil itu apa? Riya. Cuman amalnya saja yang tidak diterima. Tapi keimanannya dia kepada Allah masih dianggap sama Allah. Gitu loh. Kok kita itu jadi lebih dari Allah sifatnya? Sudah? Tapi sebelum saya sudahi, silahkan protes keterangan saya sampai bantah. Ini kok loh.
Kalau sampean bilang gini, ini karangan Pak Toya saja. Oh, nanti dulu ngomong aja sing lebih suwe. Monggo, penutup sebelum nanti kita tutup, silakan kalau masih ada yang mau disampaikan dari Bapak Ibu. Nah, Pak Jumadi nambah lagi. Ayo, monggo. Silakan. Saya butuh ini, Pak. Mana? Itu, diambilkan dia, Nak. Ustaz, saya setuju dengan persaudaraan, tidak membelah gulungan-gulungan. Karena di surga atau di alam kubur tidak ditanyakan kamu dari NU atau dari Muhammadiyah. Disampaikan kepada Allah. Hanya itu. Silahkan ada di mana-mana ormas maksud saya. Tentu saja kita yang kita jaga itu adalah toleransinya itu, toleransi. Ya. Menghormati, insya Allah semuanya akan berjalan dengan aman dan kita coba, insya Allah semuanya ini clear go. Setuju terhadap kajian ini? Masih banyak kajian-kajian, nanti sampai semakin cinta. Ternyata Islam itu begitu ya. Sampai kaget nanti. Kalau sudah kaget nanti sampai ringan. Kalau sampai tahu ajaran Islam begini, sampai ringan. Sampai mudah mudah memaafkan, halus, tidak mudah menyalahkan saudaranya. Selama saudaranya itu di atas bingkai keislaman. Nanti enak, ke istri sampean baik, ke anak baik. Kalau sampean tahu konsep berjuang, membuat sampean baik, membuat sampean berjuang. Yang kaya bisa membantu, yang miskin nanti kita kasih bantuan. Begitu. Ini akan terjalin nanti. Demikian saya tutup untuk saya mohon maaf nanti ini dari saya saja ya, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Toya Bening yang sudah menyampaikan ilmu yang luar biasa. Saya sebagai moderator juga ikut bersyukur, alhamdulillah. Dan saya mungkin cerita sedikit perjalanan saya menerima beliau. Tadinya juga saya bukan ragu-ragu lagi, Pak. Pak Nurjin saya pikir kiai aneh, nyeleneh gitu. Tapi satu ketika gini, beliau sama kan kemana-mana nggak mau ketinggalan sama permaisurinya. Walaupun Bunyai itu jalannya udah tertatih-tatih, tetap di bawah-bawah gitu. Sampai pernah sama saya ke Manado itu Surabaya, bandaranya jauh Pak, jalan kaki. Jadi saya udah kemana, beliau sama Bunyai itu masih dengan sabar nuntun gitu ya. Akhirnya saya malu sendiri, saya balik lagi. Ikut jalannya kayak kura-kura gitu pelan-pelan karena menghormati beliau. Nah, saya cerita sedikit. Waktu itu mama saya masih hidup ya, tapi kondisi udah sakit. Nah, beliau sama Bunyai datang ke tempat saya di Depok sana, Depok Jakarta. Nah, kemudian karena saya menghormati ada tamu yang mulia kan ya, saya kemudian seperti biasa ya menghormati beliau. Nah, itu tiba-tiba mama saya ini, karena kebetulan mama saya itu sudah agak linglung gitu ya, terakhir keluar kemudian nyelak lah gitu ya, duduk, namanya orang udah tua udah pikun, ngomongnya tuh ya udah sekeluarnya aja dia. Kan saya rada izin gitu ya. Kalau kiai datang kok malah mama saya keluar. Akhirnya saya ajak mama saya masuk ke dalam. Tiba-tiba saya dimarahin sama beliau. Ustadz itu durhaka kalau gitu. Kan kaget saya. Aku malah disebut anak durhaka gitu ya. Kenapa? Jadi duduk. Dan saya duduk tuh kan. Ibu duduk sini nggak apa-apa. Beliau dengan lembutnya mama saya ditarik, disuruh duduk, nggak apa-apa, sudah di sini aja. Dia bilang, Ustadz ya, salah satu birrul walidain sama orang tua itu adalah tidak boleh merendahkan orang tua di hadapan tamu kita. Betapapun mulia tamunya itu, lebih mulia orang tua kita. Biarin ibu kita itu sudah banyak kekurangannya, tetapi saya ya itu harus di bawahnya ibunya jenengan. Panjang lebar saya dinasihatin. Di situ saya baru sadar ya. Ya Allah, ternyata betul ya apa yang disampaikan. Nah, disitulah saya menerima beliau dan ilmu-ilmunya saya banyak pelajari setelah saya ditegur sama beliau karena saya disebut anak durhaka karena ibu saya tarik ke dalam biar nggak nimbrung gitu ya, karena beliau bilang nggak boleh seperti itu ya, biarkan ibunya di sini, beliau mau cerita kayak apa, mau ngomong kayak apa, kita dengerin gitu. Nah, itu yang membuat saya terharu gitu ya, dan alhamdulillah saya sadar setelah itu bagaimana harus memuliakan orang tua, betapapun orang tua kita itu sudah penuh dengan kekurangan gitu ya. Nah, jadi cerita sekilas mengenal beliau gitu ya. Alhamdulillah sampai sekarang silaturahim berjalan terus dan saya banyak
belajar ya dari beliau dan seluruh ilmu-ilmunya. Sehingga mohon restunya, mudah-mudahan nanti kita bisa bersilaturahim lagi di lain kesempatan. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktu dari pagi sampai sore hari untuk bisa hadir bersilaturahim dalam seminar kali ini. Dan kami segenap panitia mohon dimaafkan atas seluruh kekurangan yang terjadi hari ini. Dan nanti sebelum pulang mungkin sholat asar boleh di tempat masing-masing karena kita tahu kondisi air ketersediaan yang kurang dan tempat ya. Nanti jangan lupa sebelum pulang ambil sertifikat tanda partisipasi jenengan dan sudah disiapkan sedikit untuk ganti uang transport. Terima kasih sekali lagi dan mari sama-sama kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita mohon ampunan sama Allah atas semua yang terjadi dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang ikhwan bapak-bapak bisa sambil salaman dengan beliau.